Assalamualaikum, sahabat Takwa. Senang sekali bisa kembali nemenin Anda dalam sesi perenungan kita kali ini. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Hari ini nih kita mau coba selami makna satu ayat yang, dalam banget ya, dari surah Al-Baqarah, ayat ke-46. Ayat ini tuh kayak jadi kunci gitu buat memahami satu sifat mulia yang disebut persis di ayat sebelumnya. Kan kita ingat ya, di ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita minta tolong pakai sabar sama sholat. Terus disebut tuh, sholat itu emang berat rasanya. Lakabirotun. Berat, kecuali buat orang-orang yang khusyuk, al-khosyi'in. Nah pertanyaannya kan, siapa sih al-khosyi'in ini sebenarnya? Disinilah ayat 46 datang menjawab gitu. Jadi tujuan kita nih sekarang ya, kita coba bongkar lapisan makna ayat 46 ini. Kita gali tafsirnya dari para ulama kita, terus kita lihat kaitannya sama ayat 45. Dan yang paling penting, kita renungkan bareng-bareng. Gimana pesannya ini relevan dan bisa kita terapin lah ya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Berarti ayat 46 ini benar-benar nyambung langsung ya. Fungsinya ngejelasin siapa sosok al-khasyi'in yang disebut di ujung ayat 45 itu. Tepat sekali. Iya, jadi ayat 46 yang bunyinya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ini fungsinya sebagai deskripsi atau ya karakteristik utamalah dari al-khasyi'in itu. Para ulama tafsir, misalnya Imam As-Sa'di, terus juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka jelasin kalau kunci kenapa sabar sama sholat itu jadi ringan buat mereka, ya karena keyakinan kuat yang ada di ayat 46 ini, gitu. Oke, coba kita bedah yuk ayatnya. Kata per kata deh. Mulai dari alladzina yadhunnun, orang-orang yang yadhunnun. Nah, kata dhon ini kan sering banget kita dengar atau pakai malah. Artinya dugaan, sangkaan gitu kan ya. Apa emang itu maknanya di sini? Kok rasanya agak aneh gitu ya kalau sifat mulia kayak khusyuk dasarnya cuma dugaan? Nah, ini dia pertanyaannya bagus banget. Dan ini emang salah satu poin krusial yang dibahas panjang lebar sama para ahli tafsir. Mayoritas ulama tafsir top kayak Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, terus Ar-Razi, As-Sa'di, banyak lagi deh. Termasuk juga riwayat dari generasi tabi'in kayak Mujahid, Qatadah, mereka semua ngegasin kalau yadhunnun di konteks ayat ini justru artinya yakinun, meyakini, atau ya'lamun, mengetahui secara pasti. Jadi ini bukan soal ragu sama sekali. Justru kebalikannya, ini tentang keyakinan yang mantap, yang kokoh banget. Wah, ini menarik banget, serius. Jadi, satu kata yang biasanya kita kenal artinya sangkaan, di sini malah jadi keyakinan pasti. Apa ya argumen utama para ulama kok bisa sampai kesimpulan gitu? Gimana ceritanya? Ada beberapa alasan kuat sih kenapa mereka berpendapat gitu. Pertama, ya dari sisi bahasa Arabnya sendiri, kata dhon itu emang punya banyak makna kan? Dan salah satunya emang bisa berarti yakin. Terutama nih, untuk keyakinan pada hal-hal goib yang belum kita lihat langsung pakai mata kepala sendiri. Imam At-Tabari sama Al-Qurtubi misalnya, mereka ngutip bukti dari syair Arab kuno. Ada syairnya Duraid Ibnu Ashimmah, itu pakai kata dhonnu, artinya yakinlah, gitu. Ini nunjukin kalau pemakaian dhon buat makna yakin itu udah biasa lah di bahasa Arab klasik. Oh, oke. Ada bukti bahasanya ya. Terus? Kedua, konteks ayatnya. Ini penting banget. Ayat ini kan lagi muji al-khasyin, ya kan? Imam Ar-Razi tuh nekenin, gak mungkin lah Allah muji satu sifat yang dasarnya malah keraguan. Apalagi ragu soal hal sepenting pertemuan sama Allah nanti. Keraguan kayak gitu malah bahaya, bisa dekat ke kufur katanya. Jadi, ya makna yang paling pas sama konteks pujian ini, ya pasti keyakinan lah. Masuk akal. Ketiga, ada ayat-ayat lain di Al-Quran yang emang jelas-jelas pakai dhan, tapi artinya yakin. Contoh paling gampang ya di surah Al-Haqqah, ayat 20. Pas hamba yang bahagia nerima catatannya, dia bilang, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Artinya, sungguh aku yakin, dhanantu kalau aku bakal nemuin hisabku. Jelas banget kan? Dhanantu di situ artinya yakin. Oh iya. Sama juga di surah Al-Kahfi ayat 53 tentang orang kafir lihat neraka. Fadhannu annahum waqi'unaha. Maka mereka yakin fadhannu kalau mereka bakal jatuh ke dalamnya. Nah, ayat-ayat ini sering jadi rujukan para mufasir buat bukti pendukung. Oke, jadi ada contoh lain di Quran sendiri ya? Mantap. Ada lagi?
Keempat, ada juga dukungan dari riwayat qiraah, maksudnya cara baca yang beda gitu. Imam Al-Baidhawi sama Imam An-Nasafi nyatet ada riwayat kalau sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu bacanya bukan yadhunnun tapi ya'lamun. Artinya mereka mengetahui. Nah, ini kan makin nguatin tafsiran keyakinan tadi. Wow, lengkap ya argumennya. Jadi bisa kita simpulkan ya, yadhunnun di sini tuh nunjukin level keyakinan yang paling tinggi. Semacam kepastian gitu ya, tentang akhirat yang pasti terjadi meskipun kita belum lihat langsung sekarang. Tapi perlu dicatat juga sih, walau ini pandangan mayoritas ya, ada juga sebagian kecil ulama, ini disebutin juga sama Imam Ar-Razi, yang coba memahami dhon ini sebagai dugaan yang kuat banget. Misalnya, dugaan kuat kalau kematian udah deket, atau harapan besar dapat pahala, atau rasa khawatir banget bakal ketemu Allah bawa dosa. Tapi ya, tetap, tafsiran mayoritas yang artinya yakin atau keyakinan itu yang paling kuat dan paling banyak dukungannya. Oke, clear soal yazunnun. Sekarang kita geser ke frasa berikutnya nih. Annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin bakal mulaqu rabbihim, bertemu Tuhan mereka. Nah, bertemu Tuhan ini maksudnya gimana persisnya ya dalam konteks ayat ini? Ketemu secara fisik atau gimana? Nah, ini juga para ulama ngasih beberapa lapisan makna soal mulaqu rabbihim ini. Pertama, makna yang paling umum disepakati itu ya ketemu sama balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya mereka yakin banget bakal ada hari perhitungan amal, hari hisab, di mana mereka bakal nerima konsekuensi perbuatan mereka, mau itu pahala atau siksa. Ini pandangan banyak mufasir, termasuk Imam Asy-Syaukani, Imam Al-Baidhawi juga nyebutin ini. Oke, jadi bertemu balasannya ya? Sebagian ulama juga maknainnya lebih hakiki lagi, yaitu kemungkinan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung nanti di akhirat. Ini kan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Imam Ar-Razi di tafsirnya ngasih argumen kuat buat makna ini. Beliau bilang, kata liqa, pertemuan, itu bisa berarti penglihatan atau ru'yah kalau dikaitkan sama Allah yang maha melihat. Pandangan ini didukung juga sama Imam Ats-Tsalibi, Imam As-Sam'aini. Mereka nyebut ini pertemuan yang dijanjikan, yaitu melihat Allah. Melihat Allah langsung ya. Oke. Ada lagi? 3, ada juga yang manainnya sebagai kembalinya semua urusan, semua kepemilikan secara mutlak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Jadi nggak ada lagi tuh kekuasaan atau kepemilikan semua kayak di dunia ini. Semuanya balik jadi milik Allah sepenuhnya. Ini kayak yang diisyaratin sama Imam An-Nasafi. Intinya sih dari semua penafsiran ini sama aja, yaitu negasin kalau ada momen puncak pertanggungjawaban. Ada perjumpaan final yang nggak bisa dihindari sama Sang Pencipta. Entah itu dalam arti nerima balasannya, ngelihat dia langsung atau ya kembali sepenuhnya dalam kekuasaan mutlaknya. Wah, maknanya berlapis dan dalam banget ya ternyata. Oke, sekarang kita ke bagian akhir ayatnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadanya. Ini negasin soal apa lagi nih secara spesifik? Kayak udah jelaskan bakal ketemu Allah. Nah, ini penegasan pamungkasnya, ini soal keyakinan pada hari kebangkitan, al-Ba's. Dan kembalinya semua manusia ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa setelah mati, kita semua bakal dibangkitin lagi dari kubur, dikumpulin, terus dikembaliin ke Allah buat diadili dan nerima balasan yang pas sama apa yang udah kita kerjain di dunia. Ini hampir semua mufasir besar kayak At-Tabari, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, As-Sa'di, Al-Baghawi, Al-Qasimi, semua sepakat soal makna ini. Jadi ini penegasan soal kebangkitan dan pengadilan ya? Betul. Imam Ar-Razi nambahin sedikit nuansa. Katanya kembali kepadanya itu juga berarti kembali ke kondisi di mana cuma otoritas Allah aja yang berlaku mutlak. Beda sama di dunia kan, ada kekuasaan-kekuasaan lain yang sifatnya sementara. Terus ada juga tabi'in mulia, Abu Al-Aliyah. Ini dikutip sama At-Tabari dan As-Suyuti. Beliau secara spesifik nafsirin raji'un itu sebagai keyakinan bakal kembali ke Allah pas hari kiamat. Jadi ayat ini nutup dengan kepastian tujuan akhir kita semua. Ya kembali ke Sang Pencipta, nggak ada tujuan lain. Oke. Setelah kita urai satu persatu nih, coba kita tarik benang merahnya deh. Jadi bisa dibilang, ya kunci utama buat bisa khusyuk pas sholat, terus punya sabar yang kuat ngadepin hidup, itu ya karena tertanamnya keyakinan yang dalam banget, keyakinan selevel yakin, kalau kita tuh pasti bakal ketemu Allah dan pasti bakal balik ke Dia untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Gitu ya?
Benar sekali. Tepat banget. Keyakinan atau yakin inilah, seperti yang digarisbawahi Imam As-Sa'di sama Imam Ar-Razi, yang jadi bahan bakar spiritual kita. Yakin inilah yang bikin sesuatu yang tadinya kerasa berat, kabiroh, kayak sholat atau sabar pas kena musibah, jadi kerasa lebih ringan. Kenapa gitu? Ya karena orang yang yakin banget sama tujuan akhirnya, yakin sama keadilan Allah, yakin sama indahnya surga atau pedihnya neraka, dia bakal ngejalanin proses ibadah dan sabar itu dengan cara pandang yang beda. Fokusnya udah bukan lagi di beratnya proses, tapi di hasil akhirnya. Malah, kayak yang diisyaratin Imam Zamakhsyari sama Ar-Razi, dia bisa nemuin ketenangan, bahkan mungkin kenikmatan dalam proses itu sendiri. Wah, ini jadi ingat analogi yang sering dipakai ya. Kayak kata Imam Ar-Razi, pasien yang rela minum obat pahit karena yakin bakal sembuh. Atau Imam Zamakhsyari bilang kayak pekerja yang semangat kerja keras soalnya yakin bakal dapat upah gede. Jadi, keyakinan sama hasil akhir ini yang bikin semangat dan ngentengin proses yang mungkin susah ya. Persis, analogi yang pas banget. Dan ini ngebawa kita ke refleksi penting buat kita semua nih, sahabat takwa. Pertanyaannya, gimana caranya kita numbuhin, jaga, dan terus nguatin yakin ini di tengah kehidupan modern yang, ya ampun, banyak banget godaan, bikin lalai, banyak distraksi. Mungkin beberapa langkah praktis ini bisa kita coba. Pertama, ya biasain diri buat secara sadar dan rutin ingat mati, zikrul maut, sama kehidupan setelahnya. Renungin kalau dunia ini sementara, akhirat itu pasti. Kedua, luangin waktu buat mikirin lagi tujuan kita diciptain itu apa sih? Kan buat ibadah ya. Dan pasti bakal ada hari pertanggungjawaban, hisab, buat tiap nikmat dan amanah. Ketiga, jadiin keyakinan bakal ketemu Allah dan hari kembali ini sebagai kompas batin kita. Jadi motivasi paling tinggi pas kita ibadah dan jadi sumber kekuatan utama pas kita diuji sabar. Kalau keyakinan ini udah nancep kuat gitu ya, berarti sholat sama ibadah lain itu nggak lagi sekedar rutinitas atau beban kewajiban dong ya, tapi bisa benar-benar jadi qurratu ain, penyejuk mata, penenang hati. Kayak yang disabdain Nabi Muhammad SAW dalam hadis soal cintanya beliau sama sholat, yang sering dikutip mufasir pas bahas ayat ini juga kan. Insya Allah. Ya, itulah buah yang kita harapkan. Keyakinan yang kokoh ini ngubah cara pandang kita secara mendasar. Ibadah jadi dilihat bukan lagi beban, tapi kebutuhan ruhani, sumber energi, momen spesial buat ngobrol sama Allah, buat deketin diri. Lebih jauh lagi nih, keyakinan bakal ada pertanggungjawaban ini, kayak kata Imam As-Sa'di, juga jadi benteng moral yang kuat banget. Dia ngejaga kita dari perbuatan tercela, kayak yang disindir di ayat 44 sebelumnya, nyuruh orang baik tapi diri sendiri lupa, karena kita sadar banget Allah Maha ngeliat dan semua bakal balik ke Dia buat dihitung. Ngomong-ngomong soal sabar dan sholat jadi penolong nih, ada satu kisah nyata yang inspiratif banget dan nyambung sama semangat keyakinan di ayat 46 ini. Walaupun kisahnya ini langsung terkait sama ayat 45 ya. Ini kisah sahabat Nabi yang mulia, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seperti yang dicatat Imam Ibnu Katsir di tafsirnya, juga Imam As-Sa'labi juga nyebutin, di kisah ini, suatu waktu, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lagi dalam perjalanan. Terus di tengah jalan, datang kabar duka yang ngagetin. Saudaranya beliau, Kutam ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wafat. Gimana coba reaksi beliau dengar berita ini? Beliau pertama ngucapin kalimat istirja dulu ya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus, beliau langsung minggir dari jalan, turun dari kendaraannya. Dan ngapain? Beliau langsung sholat sunnah 2 rakaat. Diceritain beliau sholatnya tenang, khusyuk. Duduknya juga lumayan lama di dalam sholatnya. Nah, setelah selesai sholat, baru dah beliau naik lagi ke kendaraannya. Sambil baca ayat ke-45 Al-Baqarah tadi. Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Masya Allah. Ini benar-benar contoh nyata ya, gimana generasi terbaik umat ini paham dan langsung ngamalin ajaran Quran pas ngadepin situasi berat. Tindakan spontan beliau nyari pertolongan ke Allah lewat sholat pas kena musibah gede ini, pastikan gak lepas dari pondasi sabar dan keyakinan yang kuat banget. Keyakinan bakal ketemu Allah, bakal baliknya semua urusan ke Dia. Persis kayak ruh yang ada di ayat 46 yang kita bahas ini. Sungguh luar biasa ya sahabat Aqwa. Gimana satu kata aja, kayak yadhunnun di ayat 46 Al-Baqarah ini, ternyata nyimpan makna keyakinan yang fundamental banget. Dan keyakinan inilah yang jadi akar dari kekhusyuan, khusyuk pas sholat, dan ketabahan, sabar pas ngadapin lika-liku hidup.
Jadi, kualitas ibadah sama kesabaran kita itu intinya ya tergantung banget sama sedalam apa keyakinan kita pada dua hal utama. Pertemuan sama Allah, liqa rabbihim, dan kepastian kembali ke Dia buat mempertanggungjawabkan semuanya. Ilaihi roji'un. Betul sekali, iya. Keyakinan, yakin pada liqa Allah dan ruju' ilaihi ini yang jadi faktor pembedanya. Keyakinan ini, seperti dijelasin para mufasir, punya kekuatan buat ngubah cara pandang kita kesulitan dan beban. Apa yang tadinya kerasa berat, bisa jadi ringan. Malah beban ibadah atau ujian sabar itu bisa dirasain jadi proses yang nenangin, yang malah bikin kita dekat sama Allah. Kenapa? Ya karena fokus orang yang yakin itu udah bukan lagi di beratnya jalan, tapi di tujuan mulia di ujung jalan sana, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan abadi di sisinya. Nah, terus apa nih intisari pentingnya buat kita semua? Buat kita yang hidup di zaman sekarang ini? Pendalaman ayat 46 ini jadi kayak pengingat kuat gitu ya, buat terus-terusan ngevaluasi dalamnya iman kita. Udah sejauh mana sih keyakinan bakal ketemu Allah sama hari akhir ini benar-benar ngeresep di hati? Sesering apa kita nyempetin diri ngingatnya di tengah kesibukan? Dan yang paling penting nih, sejauh mana keyakinan ini kelihatan hasilnya di kualitas sholat kita, di kesabaran kita pas ngadapin masalah, di cara kita ngomong sama orang. Mungkin ya ini bisa jadi bahan renungan lanjutan buat kita bareng-bareng. Kalau emang bener nih, kayak kata para ahli tafsir berdasarkan ayat 45 dan 46 ini. Kalau keyakinan bakal ketemu Allah tuh jadi kunci yang ngentengin beban ibadah dan sabar, apakah rasa berat, atau males, atau ogah-ogahan, atau mengeluh, yang mungkin masih sering kita rasain pas mau ibadah atau pas diuji sabar itu, sebenarnya sinyal ya. Sinyal kalau tingkat keyakinan kita ini masih perlu terus dipupuk, perlu dikuatin lagi. Kalau iya, terus langkah praktis apa dong yang bisa kita mulai lakuin hari ini juga buat nyubulin zone yang artinya yakin ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Semoga ya obrolan kita kali ini bawa pencerahan, nambah dalam pemahaman kita. Dan terutama, bisa motivasi kita semua buat terus berbenah diri. Jadi pribadi yang lebih khusyuk ibadahnya, lebih tangguh sabarnya, dengan bekal keyakinan yang makin kokoh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Terima kasih banyak sudah menyimak perenungan kita. Taqwa Talks with AI. When Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.